So guys, seperti biasa, sini gua baru bangun tidur dan gua akan lanjut lagi materi berikutnya guys ya. Dan gua gak akan lelah-lelah untuk menamatkan sebuah buku ini ya guys ya. Dan mungkin kalau gua udah tamat buku ini, gua akan bercerita atau gua akan bikin konten beneran gitu loh. Dari bukan belajar public speaking lagi kayak gini. Ini masih gua tuh masih mencoba untuk ngomong dengan lancar juga ya. Makanya gue masih baca buku kayak gini karena menurut gue ngomongnya masih kurang lancar. Walaupun sekarang udah mulai better dan gue udah lumayan percaya diri ngomong di depan kamera gitu loh. Kalau misalkan ada banyak orang, berhubung di sini sepi ya, gue sendiri doang, gue ngekos di sini. Gue lumayan oke lah, lumayan percaya diri lah kalau ngomong. Tapi kalau misalkan ada banyak orang teman gue ada di sini atau gimana, kayaknya gue lumayan malu juga ya. Tapi udah amat dan gua akan melanjutkan lagi materi di buku ini guys. Seni menguasai lawan bicara masih tetap dengan buku yang tidak berbobot ini, tapi gue tetap akan baca sampai akhir. Dan materi kali ini adalah cara mengalahkan si pembohong guys. Berbohong menjadi salah satu sifat yang ada dalam diri manusia. Hampir semua orang pernah berbohong, baik dalam kondisi terjepit maupun berbohong untuk motif tertentu. Baik dalam kondisi terjepit maupun berbohong untuk motif tertentu. Terbiasa berbohong sangatlah merugikan bagi pelakunya. Dalam interaksi sosial, misalnya, berbohong merupakan sikap yang bertolak belakang dengan etika bermasyarakat yang beradab. Oke. Terlalu sering berbohong akan mengurangi kepercayaan orang lain. Bahkan ajaran semua agama menyebutkan bahwa berbohong adalah sifat yang tercela. Menghadapi seseorang yang sering menyembunyikan sesuatu alias berbohong memang menyebalkan dan cukup menyulitkan. Entah karena alasan apa, tetapi kebiasaan menutupi sesuatu pada lawan bicara memang cukup sering dilakukan oleh siapapun. Tidak mudah mengetahui lawan bicara Anda sedang berbohong atau jujur. Namun bukan berarti tidak mungkin sama sekali. Nyatanya, saat ia berbohong, ia akan menunjukkan tanda-tanda tertentu. Hal yang paling sering digunakan untuk mendeteksi kebohongan dari lawan bicara Anda adalah kontak mata. Seseorang yang sedang mengatakan kebohongan akan merasa tidak nyaman dan menghindari kontak mata. Masalahnya, tanda yang ditunjukkan oleh mata itu tidak terlalu jelas. Itulah sebabnya Anda perlu mengetahui tanda-tanda lainnya dari orang yang sedang berbohong. Agar Anda tidak dibohongi oleh lawan bicara, perhatikanlah tanda-tanda Agar Anda tidak dibohongi oleh lawan bicara, perhatikanlah tanda-tanda apakah ia sedang berbicara jujur atau justru mengatakan kebohongan. Di bawah ini penjelasannya untuk Anda. Yang pertama, menghindari pertanyaan. Orang yang berbohong biasanya mengutarakan sesuatu kebenaran untuk menghindari pertanyaan asli dari menghindari pertanyaan. Orang yang berbohong biasanya mengutarakan sesuatu kebenaran untuk menghindari pertanyaan asli dari Anda. Ketika Anda bertanya apakah Anda sering memukuli istri Anda, ia mungkin akan menjawab, saya sangat mencintai istri saya. Kenapa saya melakukan itu? Perhatikan bahwa secara teknis ia mengungkapkan kebenaran, tapi ia menghindari menjawab pertanyaan Anda. Percayalah, ia berbohong kepada Anda. Ekspresi wajah. Salah satu ekspresi yang bisa terbaca saat lawan bicara Anda berbohong adalah jika ekspresi wajah merah merona. Apalagi ekspresi wajah itu disertai cucuran keringat dan tarikan nafas dalam-dalam. Perhatikan ekspresi mikro, yaitu ekspresi kilat pada wajah lawan bicara Anda yang berlaku sepersekian detik dan kurang dari 25 detik. Ekspresi itu bisa mengungkapkan emosi yang sebenarnya dirasakan olehnya. Fokuskan pengamatan Anda pada bagian kelopak mata, atas bawah mulut, dan otot-otot sekitar mulut, alis, dan dahinya. Perhatikan juga hal-hal lain seperti senyuman. Ekspresi wajah pembohong biasanya terbatas pada daerah mulut saja. Perhatikan reaksinya atas pertanyaan Anda. Jika ia berbohong, ia seringkali tidak merasa nyaman dengan memutar kepala atau menjauhkan badan. Bahkan kadang-kadang
Bahkan kadang-kadang dengan tidak sadar menempatkan benda di antara tubuhnya dengan Anda. Tetapi jika ia tidak bersalah, biasanya ia menunjukkan emosi. Mungkin ia juga akan pergi menjauh begitu saja dan bertindak defensif. Selanjutnya, gerak-gerik. Perhatikan gerak-gerik bagian tubuh lawan bicara Anda. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki ilustrator atau manipulator. Ilustrator merupakan gerakan-gerakan untuk menggambarkan suatu kebenaran. Misalnya gerakan tanda yang digunakan untuk menjelaskan suatu kebenaran. Sedangkan manipulator biasanya memainkan jam tangan, meraba perhiasan, menggaruk kepala, dan lain-lain untuk menyembunyikan sesuatu. Perhatikan sesuatu yang berkaitan dengan ilustrator dan manipulator pada lawan bicara. Coba tanyakan sesuatu dan lihatlah gerak-geriknya ketika ia menjawab sesuatu hal yang benar. Ketika lawan bicara membohongi Anda, jawabatlah tangannya dan ingatlah suhunya. Apabila Anda yakin ia berbohong, pura-pura Anda mau pergi lalu menjabat tangannya. Kalau tangannya dingin, berarti ia takut. Gerak mata. Orang yang berbicara secara berlebihan ketika ditanya sesuatu, orang yang putus asa karena ia sudah bekerja keras untuk menyakitkan Anda, perhatikanlah gerakan matanya. Orang yang berbohong biasanya menghindari kontak mata. Dalam kondisi normal, mata manusia berkedip 5-6 kali per menit. Ketika Anda berbicara 4 mata dengan lawan bicara, perhatikan gerak-gerik matanya. Jika matanya tidak berhenti berkedip dan liar kemana-mana seolah ia tidak nyaman dengan berbagai pertanyaan Anda, bisa dipastikan bahwa ia sedang berbohong. Ia mengalihkan pandangan dari Anda beberapa saat untuk mengingat atau mengarang sesuatu. Jika ia mengingat sesuatu kebenaran, ia mengulurkan matanya ke arah kiri. Ketika ia mengarang sesuatu atau dusta, matanya bergulir ke arah kanan. Gerakan tubuh atau gerak tubuh, guys. Selanjutnya, kadang-kadang sebuah senyuman menyiratkan sejuta makna. Semua manusia tersenyum untuk menyesuaikan suasana hatinya. Ada senyuman bahagia, senyuman getir, dan senyum yang sinis. Namun jika lawan bicara Anda seolah-olah memaksakan untuk tersenyum, ia sedang berbohong. Jika Anda sedang menghadapi lawan bicara dan tubuhnya terlihat gelisah, bisa dikatakan ia sedang tidak nyaman dengan pertanyaan yang Anda ajukan. Ia sedang membangun imajinasi kata untuk berbohong kepada Anda. Selanjutnya adalah respons. Perhatikan respon emosi yang sedang berbohong. Pengaturan waktu dan durasi biasanya menunjukkan dusta seseorang. Jika ia menjawab langsung setelah pertanyaan terlontarkan, sangat mungkin ia sedang berbohong karena ia sudah melatih jawaban terlebih dahulu. Menunda untuk menjawab juga menunjukkan kebohongan. Seseorang memerlukan 2 bagian otak untuk mengutarakan kebenaran dan 6 bagian otak ketika ia berbohong. Jika ia menjawab pada suatu waktu ia pulang ke rumah, menaruh tas dan barang bawaan, tiba-tiba telepon berdering. Lalu saya angkat. Setelah mengangkat telepon, saya pergi untuk mengambil kue di toples. Ternyata kuenya sudah habis. Coba Anda meminta dia untuk menjelaskan kembali cerita itu secara mundur. Pastilah ia akan kesulitan menceritakan cerita itu dalam alur mundur jika ia memang berbohong. Dengarkanlah adanya keterlambatan dalam cara berbohong. Merespon pertanyaan Anda, jawaban yang jujur akan muncul secara cepat dari ingatan. Ia memerlukan tinjauan mental yang cepat untuk menjaga agar ia tetap konsisten serta mengarang rincian baru yang diperlukan. Namun, jika ia melihat ke atas untuk mengingat sesuatu, itu tidak selalu berarti bahwa ia berbohong. Ekspresi verbal. Perhatikan penggunaan kata-kata oleh lawan bicara Anda. Ekspresi verbal dapat memberikan banyak petunjuk mengenai kebohongan. Misalnya menggunakan atau mengulangi kata-kata Anda ketika menjawab pertanyaan. Jika menggunakan singkatan, menghindari pertanyaan atau jawaban langsung, defleksi. Berbicara berlebihan dalam upaya untuk meyakinkan, berbicara dengan nada monoton, berbicara dalam kalimat-kalimat kacau, ada suara meninggi, menggunakan kualifikasi klasik seperti saya hanya akan mengatakan ini sekali. Menggunakan humor atau sarkasme untuk menghindari topik.
serta berbelit-belit akhirnya tidak menjawab pertanyaan. Orang yang berbohong biasanya akan frustasi jika orang yang berbohong biasanya akan frustasi jika ditatap dengan tatapan tak percaya. Ia akan menggigit bibir atau mengerutkan alis dan sebagainya. Orang yang tidak bersalah mungkin agak bingung jika topik pembicaraan berubah-ubah tiba-tiba dan bahkan berusaha untuk kembali pada topik sebelumnya. Sebaliknya, pembohong merasa sangat lega dan senang dengan perubahan topik pembicaraan. Ini bisa terlihat dari ekspresi santai dan sikapnya yang tidak terlalu defensif. Perhatikanlah tenggorokan lawan bicara Anda. Mungkin ia berusaha terus-menerus untuk menjadi baik. Caranya, ia melumasi tenggorokannya dengan menelan air liur dan berdeham. Suaranya juga bisa dijadikan indikator kebohongan yang baik. Ia mungkin bisa bicara lebih cepat atau lebih lambat dari biasanya. Kebohongan juga dapat menimbulkan ketegangan lebih tinggi dan dapat dilihat dari nada bicaranya yang melengking. Selanjutnya, cenderung membungkuk. Lawan bicara cenderung berbohong. Lawan bicara yang sedang berbohong cenderung membungkukkan tubuhnya saat dia sedang berbincang. Hal itu dilakukannya sebagai pertahanan. Orang yang sedang berbohong memang sering menunjukkan gerakan yang tidak disadari. Sejumlah ahli menyebutkan bahwa membungkuk selama berbicara menunjukkan seorang sedang berusaha melindungi diri. Sebaliknya, jika lawan bicara menunjukkan gerak-gerik yang terbuka, ia sedang mengatakan sesuatu yang sejujurnya. Gerakan yang tidak biasa. Mengenali lawan bicara yang sedang berbohong juga bisa dilakukan dengan memperhatikan gerak tubuh yang terlihat tidak biasa. Orang yang sedang mengatakan kebohongan biasanya melakukan banyak gerakan tubuh yang tidak perlu, bahkan cenderung berlebihan. Ia melakukannya untuk menutupi kebohongannya agar tidak terbaca oleh Anda. Anda bisa mengetahui bahwa lawan bicara Anda sedang jujur atau tidak dengan memperhatikan gerak tubuhnya. Jika ia terlalu banyak melakukan gerakan yang tidak biasa, Anda sebaiknya tidak terlalu mempercayai perkataannya. Gerakan aneh itu dilakukan untuk menenangkan diri. Misalnya menyentuh wajah, menggosok dahi, atau sekedar gerakan tangan yang tidak memiliki arti. Namun dalam beberapa kasus yang ada, orang berbohong itu justru bergerak secara hati-hati agar tidak dicurigai. Ia memegang tangan, duduk diam, berbicara perlahan, dan menjaga agar gerakan wajahnya tidak terlalu banyak. Yang selanjutnya, yang terakhir, gerak tubuh yang tidak kompak. Ciri lainnya dari seorang pembohong adalah melakukan gerakan tubuh yang tidak kompak selama berbincang dengan Anda. Ia menggelengkan kepala saat mengatakan iya, atau saat menyatakan sesuatu sebagai kebenaran. Hal itu merupakan satu ciri nyata bahwa ia sedang mengatakan kebohongan. Selain itu, kalimat-kalimat dan ucapannya yang dikeluarkan oleh lawan bicara Anda juga tidak konsisten. Ia bersembunyi dari kontak mata atau tekanan tertentu. Baginya, kontak mata adalah sesuatu yang bersifat pribadi dan intim. Selain memperhatikan tanda yang ditunjukkan oleh lawan bicara, Anda juga harus percaya pada diri sendiri. Jika memang sulit yakin dan merasa perkataan mencurigakan, jangan terlalu cepat percaya dan carilah sumber lain untuk mengetahui fakta-faktanya. Oke guys, mungkin segitu aja materi kali ini. Dan materinya kali ini agak kurang berbobot lagi ya. Mungkin dari sub-subjek udah lumayan oke, dan pengen kita baca sesuai dibaca. Not good, tapi ya udahlah ya. Mungkin di situ aja video kali ini. See you to the next video.